Sistem digital yang digunakan dalam alat elektronik tersebut menggunakan prinsip gerbang logika yang mengatur proses input dan output sehingga bekerja sesuai perintah yang diinginkan. Sistem elektronika penggunaan elektronik di rumah, pabrik, kantor, sekolah, bank, toko, dan rumah sakit terus berkembang. Pengembangan perangkat semikonduktor seperti transistor dan integrated circuit atau sirkuit terpadu atau chip telah berkembang antara lain mesin perbankan otomatis, komputer, laptop, perangkat kontrol yang dapat diprogram, robot permainan komputer, kamera digital, dan alat bantu jantung. Secara garis besar, alat elektronik tersebut memiliki suatu sistem elektronika yang terdiri dari input, proses, output. Bagian input biasanya berupa sensor atau transducer atau konverter yang berfungsi untuk mengubah masukan non-listrik menjadi sinyal listrik atau sebaliknya. Bagian proses biasanya berupa prosesor memutuskan tindakan apa yang harus diambil pada sinyal listrik yang diterimanya dari sensor input. Bagian luaran output biasanya berupa transducer atau luaran mengubah energi listrik yang disuplai oleh prosesor menjadi bentuk lain. LDR. Cara kerja LDR didasarkan pada resistansi semikonduktor kadmium soda yang berkurang seiring dengan meningkatkan intensitas cahaya yang datang padanya. Ketika cahaya dari lampu jatuh pada jendela LDR, maka resistansinya berkurang sehingga arus meningkat. Oksida logam semikonduktor yang resistansinya menurun tajam ketika suhu naik. Temperatur dapat naik baik karena ada arus di dalamnya. Jika termostat dirangkai seri dengan hambatan R, maka dapat menghasilkan sinyal bagi transistor atau rangkaian switching lainnya sehingga dapat digunakan sebagai pengganti relay. Rangkaian saklar tidak dapat memasok banyak daya ke alat sehingga relay sering digunakan. Penggunaan relay dapat memungkinkan arus kecil yang disediakan oleh rangkaian saklar untuk mengontrol arus yang lebih besar yang diperlukan untuk mengoperasikan bel seperti pada saklar yang dioperasikan dengan suhu atau perangkat lain. Relay yang dikendalikan oleh rangkaian saklar juga dapat digunakan untuk memberikan pasokan listrik untuk peralatan listrik di rumah. Pada gambar 6,6 jika output dari rangkaian persaklaran adalah tinggi 5V, arus kecil yang mengalir ke relay yang menutup saklar utama. Relay juga akan mengisolasi rangkaian tegangan relay dari suplai listrik tegangan tinggi. Satu pengertian semikonduktor penghantar arus listrik. Ada yang tergolong pada penghantar listrik yang baik, konduktor, penghantar listrik yang tidak baik, isolator, dan yang dapat berperan sebagai keduanya tergantung pada lingkungannya, dapat bertindak sebagai konduktor dan isolator. Beberapa bahan seperti germanium dan silikon bukan termasuk konduktor atau isolator yang baik. Bahan-bahan ini mempunyai nilai hambatan jenis di antara nilai hambatan jenis isolator dan konduktor. Dalam bentuk kristal murni, umumnya bahan-bahan ini bersifat isolator. Sedangkan bila terdapat ketidakmungkinan pada struktur kristalnya, bahannya dapat dibuat untuk berperilaku kadang-kadang sebagai isolator dan kadang-kadang sebagai konduktor, disebut semikonduktor. Klasifikasi semikonduktor berdasarkan mekanisme terbentuknya gejala semikonduktivitas. Semikonduktor terdiri atas semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik terbentuk dari semikonduktor murni yang memiliki ikatan kovalen sempurna seperti silikon, germanium diperlihatkan pada semikonduktor murni seperti St. Pada kondisi normal dan karbon atau graf, mekanisme terbentuknya semikonduktor intrinsik atom-atom saling berikatan melalui 4 ikatan kovalen, masing-masing memiliki 4 elektron valensi. Suhu ketika dinaikkan, maka stimulasi panas akan mengganggu ikatan valensi ini sehingga salah satu elektron valensi akan berpindah ke pita konduksi. Lokasi yang ditinggalkan oleh elektron valensi ini akan membentuk hole. Ledakan hole dan elektron ini menjadi pembawa muatan dalam semikonduktor intrinsik yang terbentuk dari semikonduktor murni yang dikotori oleh atom doping sebagai penghasil elektron konduksi. Atom doping ini dimaksudkan untuk mendapatkan elektron valensi bebas dalam jumlah lebih banyak dan permanen sehingga diharapkan akan dapat menghantarkan listrik. Dua, penggunaan semikonduktor. Semikonduktor dapat dikatakan menjadi bahan dasar bagi perangkat teknologi modern. Sadar atau tidak, perangkat elektronik yang kalian pakai seperti komputer atau smartphone disusun dari komponen berbahan dasar semikonduktor. Contoh komponen semikonduktor ini digunakan sebagai bahan pembentuk dioda dan transistor. Kalian akan menemukan dua buah kutub yang saling berlawanan pada dioda. Salah satu sisi merupakan kutub bermuatan positif anoda, di sisi lain merupakan kutub bermuatan negatif anoda. Dengan demikian, dioda dapat digunakan
Misalnya pada satu sisi dapat digunakan sebagai pengarah arus dan sisi lainnya dapat digunakan sebagai penghambat arus listrik. LED. Prinsip kerja LED adalah kebalikan dari sel surya. Prinsip kerja pada sel surya, cahaya dikumpulkan untuk menghasilkan tegangan listrik. Prinsip kerja LED, tegangan atau arus listrik digunakan untuk menghasilkan emisi cahaya. LED pertama dikembangkan pada 1960-an menghasilkan lampu merah sebagai indikator di berbagai panel instrumen saat itu. LED dapat memberitahu apakah sebuah alat elektronik mati atau hidup. LED yang memancarkan berbagai warna dikembangkan pada 1990-an. Saat ini LED telah berkembang tidak terbatas hanya sebagai tampilan indikator peralatan elektronik, tapi juga digunakan pada lampu lalu lintas, lampu rem mobil, penerangan landasan pacu bandara, lampu peringatan di menara transmisi TV, bahkan pada papan reklam. Sirkuit terpadu, gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor saat ini dijadikan satu pada sebuah mikrosip berukuran sangat kecil yang disebut sirkuit terpadu. Komponen-komponen ini diperkecil dan digabungkan sedemikian rupa sehingga dapat melakukan berbagai tugas serta perhitungan. IC merupakan komponen dasar sistem kerja berbagai alat teknologi modern termasuk komputer, smartphone, jam digital, dan alat elektronik yang menggunakan sistem pemrograman. Gerbang logika dianalogkan sebagai otak suatu barang elektronik untuk menjalankan fungsinya. Gerbang logika didasarkan pada analogi kita dalam menentukan suatu alat elektronika tersebut bekerja, sehingga menjadi bagian penting dalam suatu alat elektronika. Gerbang logika yang berisi perintah-perintah ini digunakan pada rangkaian elektronika digital. Tujuannya adalah untuk mengubah masukan input menjadi luaran sesuai dengan keperluan kita. Gerbang logika ini akan dipresentasikan dengan angka biner atau tabel kebenaran dengan simbol 1 dan 0. Angka 1 dan 0 itu digunakan untuk menggambarkan benar dan salah atau tinggi dan rendah serta hidup dan mati dalam membentuk rangkaian digital agar semua komponen bisa saling fungsi. Utama dari gerbang logika ini adalah untuk menjadi dasar berhubungan atau terintegrasi dengan baik. Semakin baik hubungan antara komponen itu, maka barang elektronik juga akan semakin berjalan dengan baik. Gerbang logika ini sebenarnya menjadi suatu sistem yang digunakan untuk menerjemahkan atau memerintah suatu perangkat elektronik untuk beroperasi.